Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija di segmen Kode, konten edukasi The Print. Kali ini kita akan belajar memahami dan juga mengenali bahan-bahan digital printing untuk printer indoor dan juga printer outdoor. Sebenarnya, pada kedua printer ini, perbedaannya adalah pada karakteristik bahan yang digunakan. Jadi, bahan tersebut apakah nanti lebih cocok untuk digunakan di luar ruangan ataupun hanya cocok digunakan di dalam ruangan, seperti itu. Dan nanti, apakah dampaknya ketika bahan-bahan yang dicetak dengan printer outdoor ditaruh di dalam ruangan gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kita masuk pada slide ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahan-bahan untuk printer outdoor. Jadi sebenarnya ini kami kelompokkan menurut printernya, untuk printer outdoor dan juga untuk printer indoor. Tapi sebenarnya pada beberapa bahan tertentu itu juga bisa digunakan pada kedua printer. Tapi yang kita kelompokkan kali ini adalah yang sering orang gunakan ya. Jadi peruntukannya lebih sering digunakan untuk printer jenis apa. Yang pertama kita bahas untuk printer outdoor. Jadi bahan yang pertama yang paling sering digunakan dalam printer outdoor adalah vinyl frontlight banner. Jadi, bahan ini umumnya digunakan untuk mencetak spanduk, baliho, umbul-umbul, X-banner, roll up ya. Kemudian seperti mini X-banner dan wallpaper. Materi ini ya juga terdapat beragam jenis. Seperti yang pertama ada vinyl frontlight banner Cina ya, kemudian Korea, dan juga yang ketiga ada Jerman. Ini kita bahas satu persatu untuk perbedaannya. Yang pertama, ada vinyl frontlight banner Cina. Dia memiliki permukaan yang agak kasar, ya, permukaan yang kasar dan agak tipis seperti itu. Biasanya gramasinya antara 230 hingga yang paling tebal ada di 400 gram ya. Kemudian ketahanannya biasanya ketika digunakan untuk outdoor dia hanya tahan selama 6 bulan saja. Selebihnya biasanya nanti dia akan segampang sobek atau warnanya akan sedikit pudar seperti itu. Kemudian yang kedua ada vinyl frontlight banner Korea. Karakteristiknya adalah yang pertama sedikit lebih halus dan lebih tebal daripada vinyl frontlight banner Cina. Jadi Korea itu biasanya lebih tebal sedikit kalau kita pegang. Kemudian gramasinya antara 250 untuk yang paling tipis hingga 440 untuk yang paling tebal. Ketahanannya sendiri jika digunakan di outdoor bisa sampai 1 tahun. Jadi lebih panjang masa ketahanannya daripada vinyl frontlight banner Cina. Kemudian yang ketiga adalah yang paling bagus, yaitu vinyl frontlight banner Jerman. Teksturnya lebih halus dan cukup tebal ya. Biasanya antara 230 hingga 500 GSM. Kemudian ketahanannya biasanya hingga 2 tahun di outdoor. Jadi Jerman ini, vinyl frontlight banner buatan Jerman ini biasanya memang lebih bagus bahannya, kemudian juga lebih tahan di luar ruangan. Seperti itu. Kita beralih untuk bahan selanjutnya, yaitu vinyl backlight banner. Biasanya bahan ini umumnya dipakai untuk mencetak neon box ya, yang dipasang di depan lampu pencahayaan. Jadi kenapa disebut vinyl backlight banner? Karena vinyl jenis ini ya hanya bisa dilihat secara baik untuk visualnya ketika ditaruh lampu di belakang gitu ya. Kalau vinyl frontlight itu ketika kita menyinarinya dari depan baru dia kelihatan secara bagus ya. Kalau vinyl backlight malah kebalikannya, jadi lampunya harus dari belakang, harus kita center dari belakang, baru dia nanti akan kelihatan bagusnya. Biasanya memang kegunaannya untuk neon box gitu ya. Nah, materinya juga mirip sama vinyl frontlight. Ada beberapa tipe juga, tipe-tipenya juga sama. Ada tipe dari Cina, Korea, maupun dari Jerman. Lalu kita bahas untuk perbedaan ketiganya. Jadi kalau yang dari Cina itu biasanya halus ya, tebal dan cukup transparan. Kalau yang dari Korea ya, itu lembut,
tebal, dan lumayan transparan. Kalau dari Jerman itu halus, tebal, dan agak transparan. Jadi kesimpulannya, vinyl backlight banner itu juga ditentukan dari tingkat transparan yang dihasilkan. Begitu. Jadi semakin dia transparan dan juga semakin tebal, maka hasil visualnya juga akan lebih bagus. Di sini kita kelompokkan yang paling biasa itu yang di Cina ya. Kemudian yang menengah itu Korea, dan yang paling bagus itu pasti selalu buatan Jerman, seperti itu. Untuk gramasi dan lebar gulungan rata-rata semuanya sama. Kita beralih ke bahan selanjutnya, yaitu stiker vinil. Nah, stiker vinil merupakan stiker yang berbahan dasar vinil yang biasanya berwarna putih dengan tampilan glossy atau doff ya. Bahan vinil adalah bahan yang terbuat dari polyvinyl chloride ya, atau PVC, dan memiliki sifat yang elastis serta tahan lama. Menurut ketebalan dan kelenturan bahan, stiker vinil ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada stiker monomerik, kemudian ada stiker polimerik, kemudian ada stiker vinil cast ya. Nah, ketiganya ini dibedakan menurut ketebalan dan kelenturan bahan. Kalau monomerik itu biasanya yang tebal-tebal ya. Jadi idealnya memang untuk aplikasi standar dan permukaan yang datar. Umur pemakaiannya pendek sampai sedang. Harganya juga lebih murah, itulah kelebihannya. Untuk kekurangannya, dia tidak cocok untuk permukaan yang tidak rata karena memang tebal ya. Jadi untuk mengikuti kontur dari permukaan yang tidak rata itu juga kurang baik. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah dapat mengalami penyusutan. Kemudian untuk stiker vinil polimerik ya, ketebalannya itu di antara 50 hingga 80 mikron. Untuk kelebihannya, umur pemakaiannya juga lumayan lebih lama dan juga lebih sedikit penyusutannya. Ideal untuk aplikasi datar dan sedikit melengkung. Untuk kekurangannya lebih mahal dibandingkan monomer. Dan yang paling tipis dari stiker vinil adalah stiker vinil kategori cast ya. Jadi ketebalannya di antara 30 hingga 50 mikron. Untuk kelebihannya dia memang lembut, ya, fleksibel dan tipis. Umur pemakaiannya jauh lebih lama. Aman dari lekukan yang dalam, jadi bisa mengikuti kontur untuk lekukan-lekukan. Untuk kekurangannya biasanya harganya memang lebih mahal. Jadi cast itu memang tipis tapi dia harganya lebih mahal, seperti itu. Itulah perbedaan dari jenis-jenis stiker vinil menurut ketebalan dan kelenturan bahannya. Kita beralih ya. Jadi selanjutnya ada bahan stiker one way vision. Nah, stiker ini biasanya bisa teman-teman temui di berbagai kaca-kaca ya. Biasanya memang ditempel di kaca, seperti kaca mobil ataupun di kaca showroom ya, kemudian di kaca toko biasanya ya. Bahan ini mempunyai struktur yang lembut, tebal, dan permukaannya berlubang. Stiker ini biasanya dipakai untuk mencetak stiker yang diaplikasikan pada kaca dan semacamnya yang punyai bentuk transparan. Jadi kenapa dinamai stiker one way vision? Karena stikernya hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Jadi kalau dari arah sebaliknya dia tidak seperti kelihatan stiker, jadi seperti kelihatan transparan saja kayak gitu. Hanya ada tutup yang berlubang-lubang seperti itu. Gramasi yang digunakan umumnya standar ya, dengan lebar gulungan bahan di saat mencetak sebesar 90, 105, 125, dan 150 cm. Nah, kita juga biasanya di print outdoor menggunakan cloth banner ya. Seperti namanya, cloth banner ini memiliki karakteristik seperti kain ya, dengan tekstur permukaan yang halus dan tipis. Banner cloth merupakan salah satu jenis dari bahan banner yang banyak digunakan untuk umbul-umbul dan bendera. Umumnya, banner cloth digunakan sebagai spanduk area pada pusat perbelanjaan, event perusahaan, bendera ataupun sebagai dekorasi. Ya, jadi contohnya seperti gambar ini, itulah cloth banner. Kemudian ada juga mesh banner namanya. Mesh banner ini biasanya teman-teman bisa menemukannya di area-area proyek gitu ya. Kemudian untuk tutup-tutup pagar di proyek-proyek yang belum jadi biasanya dia pakai mesh banner. Secara umum, mesh banner digunakan untuk acara luar ruangan seperti festival, selebrasi, konser, dan lain-lain ya.
karena materinya ini memungkinkan angin dan suara untuk melewati materi yang ada seperti itu. Jadi penggunaan umum yang lain adalah untuk halaman depan sebuah toko. Materi mesh banner memungkinkan visibilitas melalui jendela dan juga memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam. Kemudian kita sudah selesai dengan bahan-bahan di printer outdoor. Kita beralih untuk pembahasan bahan-bahan di printer indoor. Namun, perlu diingat bahwa yang kita bahas tadi di awal untuk printer outdoor sebenarnya juga bisa digunakan untuk dicetak di printer indoor seperti itu. Namun, perbedaannya biasanya kalau printer outdoor bahan printer outdoor kita cetak menggunakan printer indoor ya, hasil dari cetakannya tidak akan sekuat ya ketika dicetak dengan printer outdoor. Dalam hal apa? Dalam hal ketahanan tintanya, ketahanan hasil cetaknya. Biasanya warnanya akan lebih cepat pudar daripada yang dicetak dengan printer outdoor. Karena perbedaan jenis tintanya, kalau printer outdoor itu menggunakan jenis tinta solvent, sedangkan kalau printer indoor menggunakan jenis tinta ekosolvent seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika hasil cetak printer outdoor ditempatkan di dalam ruangan, maka nanti hasilnya akan sedikit menyengat untuk baunya seperti itu, karena memang tidak dibuat dengan pelarut yang ekosolvent. Makanya perbedaan jenis tinta ini juga mempengaruhi di mana seharusnya hasil cetak itu berada. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk dicetak di printer indoor. Yang pertama, ada yang namanya albatros ya. Material ini populer biasanya digunakan untuk X-banner atau roll-up banner. Ya, bahan albatros itu biasanya halus, lembut gitu ya. Untuk ciri-cirinya adalah tidak mudah sobek, tidak mudah kusut, tipis, permukaannya halus, mudah melengkung tapi jika dipajang dalam waktu yang lama. Kurang cocok untuk dijadikan media outdoor karena memang kurang tahan ya kalau ditempatkan di outdoor. Selanjutnya, untuk pengaplikasiannya, dia bisa diaplikasikan dengan laminasi glossy ya. Kemudian juga dengan laminasi doff seperti itu. Selanjutnya yaitu bahan luster. Bahan ini mempunyai tekstur cukup kasar, tipis dan mengkilap. Mempunyai serat yang cukup halus dan tak memerlukan finishing lagi ya. Karena nanti ketika diaplikasikan dengan finishing laminasi, biasanya laminasinya tidak akan nempel seperti itu. Bahan ini biasa digunakan untuk pertama insertion akrilik ya, kemudian untuk poster edge, frame poster, untuk mencetak foto dengan efek mutiara ya, kemudian standing banner indoor. Ketahanannya bisa hingga 10 tahun. Nah, untuk keunggulan dan kelemahannya, yang pertama, keunggulannya dia teksturnya mengkilap ya, cocok digunakan di dalam ruangan, tidak memerlukan penambahan hasil finishing, tidak menempel pada permukaan saat proses laminating ya. Kemudian menghasilkan kualitas cetak yang bagus. Daya tahannya lebih lama, hasil cetaknya tidak mudah pudar dan tidak mudah sobek. Untuk kelemahannya sendiri adalah teksturnya sedikit kasar dan tipis ya. Jika pengaplikasian tidak tepat, maka daya tahan tidak akan lama. Jadi kalau digunakan di outdoor ya tidak akan tahan lama seperti itu. Hanya cocok digunakan di dalam ruangan saja. Selanjutnya ada bahan kanvas. Biasanya teman-teman menemukan ya. Jadi kanvas itu sebenarnya termasuk dalam salah satu jenis kertas. Makanya bahan kertas ini mempunyai tekstur cukup kasar, tipis dan mempunyai warna putih yang kekuning-kuningan. Biasanya digunakan untuk cetak foto atau sejumlah media cetakan yang berbentuk poster. Seperti itu. Kemudian ada juga bahan Duratrans ya. Duratrans ini biasanya orang juga menyebutnya dengan backlit transparencies ya, atau dikenal juga dengan nama Duratrans atau Fujitrans. Adalah foto atau gambar yang dicetak di materi berbasis translucent, idealnya untuk menjadi lightbox ya. Ada perbedaan sedikit antara Duratrans yang memiliki dasar translucent dan juga Duraclear yang memiliki dasar transparan. Dan biasanya digunakan di lightbox atau diffuser ya. Jadi kalau Duratrans ini warnanya adalah warna translucent. Ada juga Duraclear yang memiliki warna transparan seperti itu. Biasanya digunakan untuk lightbox ya.
Kemudian selanjutnya ada photo paper. Ya, ini banyak orang sudah tahu ya kalau photo paper itu adalah bahan untuk mencetak foto ya. Bahan ini biasanya memang digunakan untuk foto atau poster. Memiliki karakteristik yang cukup tebal dan mengkilap. Lebih cocok untuk penggunaan indoor ya, dan dapat dikombinasikan dengan laminasi doff maupun glossy. Nah, itulah bahan atau media yang biasa digunakan untuk dicetak di atas printer outdoor maupun printer indoor. Prinsip jangan salah lagi ya, memilih bahan mana yang akan digunakan untuk dicetak di atas printer outdoor maupun dicetak di atas printer indoor. Dan penempatannya juga perlu diperhatikan. Jadi kualitas cetakan indoor dengan bahan indoor ya harus ditempatkan pada indoor. Begitupun sebaliknya, kalau dicetak menggunakan tinta outdoor dan juga bahan-bahan atau media outdoor juga harus ditempatkan di outdoor seperti itu. Baik, itu saja dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.